Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sesi kedua Seminar Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2023. Untuk itu langsung saja kami undang ke atas panggung Kolonel Elektronika Rujito De Asmoro, graduate in Diploma Defense Studies MA-RCDS, CPHCM, CIPA, CIT-IPM, moderator Seminar Ketahanan Nasional sesi kedua kali ini. Terima kasih Mbak Linda untuk introduction yang kedua yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada sesi kedua pada seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah mempersiapkan 3 orang narasumber. Untuk itu saya dengan hormat mengundang narasumber pada sesi kedua kali ini. Yang pertama, Dr. Koni Ragunini Bakri. Terima kasih Dr. Koni. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Rosidi, Director of Strategy and Business Huawei Indonesia. Pak Rosidi. Yang ketiga narasumber kita adalah Bapak Saleh Sanyoto dari CETC Representatif Indonesia. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kedua kali ini masing-masing narasumber kami berikan alokasi waktu 15 menit untuk menyampaikan presentasinya. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Koni. Pertanyaan yang kita ajukan adalah bagaimana konsep sistem pertahanan yang ideal bagi pertahanan IKN sebagai Center of Gravity Indonesia dikaitkan dengan perkembangan teknologi alutsista yang ada pada saat ini. Ibu Koni, the stage is yours. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk guru saya, dosen saya, sahabat saya Pak Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas. Saya akan memberikan judulnya itu mungkin agak beda sedikit. Saya akan lebih mengaitkan kepada pembangunan pertahanan smart defense. Sebenarnya karena kepengaruh beberapa hari yang lalu di ulang tahun Lemhanas yang dihadiri Bu Megawati, Pak Andi meluncing bukunya yang Geo 5. Jadi saya akan coba kaitkan ke sana karena saya itu mau bicaranya konsepsi dulu gitu. Next please. Saya mau bicara bahwa IKN itu pertama kita mesti paham dulu karena ini kan ada juga yang tidak hadir di ruangan yang menonton di YouTube dan lain-lain. Apa sih sebenarnya prinsip dasar pertahanan negaranya, kemudian ancaman kemampuannya, dan kemudian 42 elemen ancaman tadi dan high impact-nya seperti apa, dan bagaimana ibu kota negara sendiri itu harus dikembangkan gitu. Slide-nya sudah bisa dibuka? Oke, jadi Indonesia ini mengembangkan ibu kota negara ini kalau kita ingat tahun 2019 dan ini lokasinya memang ada di zona yang kemungkinan perang terbuka tuh mungkin kecil tetapi juga tidak menutup segala kemungkinan. Dan yang paling penting pemindahan IKN karena akan menjadi
center of gravity baru, itu akan membuka perspektif geostrategi baru. Dan lokasi yang strategis ini tidak lepas dari gangguan pertahanan keamanan, apakah dengan state actor, non-state actor, ataupun perang hibrida. Nah, lokasi IKN sendiri itu sebenarnya dekat sekali dengan Malaysia. Kalau kita mau ingat-ingat sekitar 2062 km. Kemudian dia tuh artinya merupakan pintu ancaman pertahanan, dan yang tadi Pak CP Hakim sampaikan karena berhimpitan dengan ALKI, maka ini akan menjadi masalah. Yang kedua dari sisi udara, dia selain tadi Pak CP membahas soal ADIS, dia juga mendekati Flight Information Region milik negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, dan juga dalam jelajah ICBM serta rudal hypersonic negara-negara tertentu. Ini kok slide-nya belum bisa keluar ya, padahal kalau saya bicara tuh saya selalu malah mau baca bawahnya ke system thinking. Udah bisa ada solusinya? Oke, jadi itu ada zonasi. Zonasinya itu kita bisa lihat ke inti pusatnya itu dari 2.000 sampai 6.000 hektar. Kemudian ada KIKN atau kawasan ibu kota negara sendiri sekitar 40.000 hektar, dan kemudian perluasannya mencapai sekitar 190.000 hektar. Jadi sangat besar, dan artinya bagaimana menyelenggarakan sebuah pertahanan IKN yang komprehensif dan well integrated. That is the issue yang dikirimkan kepada saya. Maka kita harus bicara tentang prinsip benteng pertahanan. Prinsipnya pertahanan itu adalah mengambil gagasan benteng di mana perimeter luar yang dijaga kuat dengan pertahanan, misalnya dengan prajurit, ya kan, kemudian dengan panah awalnya, dan kemudian benteng itu dibangun secara tembok yang tebal gitu. Kemudian bagaimana membangun tembok dan benteng, kemudian membangun kemampuan militer di dalam benteng tersebut. Dan kemudian juga bagaimana akhirnya dikembangkan lagi, akhirnya kita mampu menghalau musuh dari ke luar benteng, ke arah luar benteng. Dan itu sebenarnya prinsip dan skala pertahanan yang akhirnya menjadi sebuah kaidah dalam pertahanan modern. Udah bisa slide ke-8? Dua prinsip dasarnya adalah menciptakan jarak yang signifikan antara garis depan dan situs ibu kota strategis, dan kemudian bagaimana mencoba mengandalkan kedudukan pada lempengan geografis yang kokoh. Nah, next, kita bisa lihat dengan struktur sistem ini menunjukkan bahwa inti dari semua aliran dan stok musuh itu akan berawal dari arah lautan menuju lautan Indonesia, terutama dekat dengan ibu kota, dan akan dapat terus masuk akhirnya menguasai daratan dan seluruh wilayah udara musuh yang mampu melumpuhkan unsur pertahanan aju hingga pusatnya. Nah, next, dalam perspektif aspek pertahanan ini dimanfaatkan harusnya keunggulan komparatif kita. Apa sih keunggulan komparatif? Sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh lawan, yaitu mempermudah kemampuan merespons atau antisipasi pertahanan Indonesia, yang dimana akan menjadikan prioritas tinggi pada kemampuan superioritas deteksi maritim. Next, nah, pertahanan Indonesia dengan IKN ini harus bersifat modern. Dia harus mampu menumpukan pada kemampuan utama, yaitu perang maritim, dengan kemampuan menyongsong armada lawan di luar wilayah lautan kita dan melakukan preemptive strike yang menghancurkan lebih dulu musuh di pangkalannya. Dan ini adalah konsep penting dalam prinsip dan sangat prinsip dalam pertahanan. Ancaman tertinggi maritim kita adalah pertama, ancaman yang mengandung potensi fasilitas dan kehancuran yang strategis yang sulit dideteksi. Kemudian kalau kita semua jadikan satu segala macam bentuk ancaman, misalnya dengan rudal jelajah yang dimiliki lawan, maka kalau kita satukan, menurut saya yang paling besar adalah ancaman kapal selam. Kapal selam, next slide please, tanpa terdeteksi leluasa untuk menetralkan pertahanan di pangkalan aju musuh, mampu memberikan kesempatan armada ofensif masuk ke wilayah targetnya. Nah, pesawat stealth modern itu sudah bisa di-handle oleh radar hingga penjejak inframerah. Jadi menurut saya responnya sudah bisa dengan berbagai sistem anti-stealth yang tadi diterangkan oleh Rheinmetall misalnya. Tapi kapal selam itu membutuhkan kemampuan deteksi yang berbeda. Jadi operasi militer justru mendahulukan serangan pembukaan dari bawah laut setelah melakukan deep infiltrations to enemy territorial water. Jawaban Indonesia untuk menangkal ancaman kapal selam itu ada terletak pada deteksi berbagai sistem dengan sebuah jaringan sistem sonar
yang diletakkan di 10 sistem, 10 pintu masuk kapal selam ke area kita. Next slide please. Nah, karakter kapal selam ini memberikan semua unsur kesuksesan. Saya tadinya berharap ada Kasal di sini, ada Pak Ali, tapi intinya bagaimana semua efek kejut, rahasia dan cepat itu bisa dilakukan. Sistem jaringan sonar ini akan melengkapi dan melapisi keamanan Makassar Virtual Corridor yang saya sudah beri warna biru, yang telah dirancang untuk IKN dan dapat kita beri nama Indonesia Sound Surveillance System atau ISOSUS. Yang dibutuhkan pagarnya sekitar 10 idealnya, dengan antisipasi strategis akan memiliki kemampuan deteksi dan peringatan dini sehingga dapat direspon oleh kekuatan TNI yang kita mampu deploy dan menjadi bukti otentik untuk case diplomasi. Next slide please. Next lagi. Nah, setelah membangun kemampuan deteksi kapal selam, maka yang saya kebalik dari Pak Cepi Hakim. Maka kemudian saya bicara tentang sistem pertahanan udara, dan saya akan perlihatkan bagaimana preemptive strike itu dideteksi oleh lawan dan superioritas deteksi awal kepada musuh menjadi game changer bagi pertahanan maritim. Next slide. Maka saya berbicara tentang payung udara maritim, bagaimana pertahanan udara maritim menjadi sangat penting untuk menghabisi kekuatan lawan selama ada di wilayah laut. Kemudian kekuatan payung udara ini kita bisa jadikan killing box sebenarnya untuk pasukan TNI dalam menetralkan musuh. Next. Permasalahannya sekarang, saya itu lagi agak bingung dengan siapa yang mendorong RUU TNI, tapi yang membuat saya lebih bingung adalah mengelompokkan kembali antara OMP dan OMSP dan memberi numbers gitu. Ada 19 lah, ada 10 lah, ada nambah berapa lah. Padahal hari ini saja total perang ini sudah ada 42 jenis, ada 42 elemen, dan pergerakan dari non-military ke trans-military atau ke military, vice versa, bolak-balik atau acak, itu nggak bisa kita ikat di undang-undang, hanya OMSP atau OMP gitu, karena itu ada di lapangan. Agak susah kalau kita semua harus terus mengikat itu di undang-undang, dan saya nggak tahu hari ini mungkin 42, besok mungkin sudah 84. Next, jadi kalau kita lihat masalah IKN, kita lihat dari sini saja. Kalau ada 42 potensi masalah IKN, kita bisa lihat bahwa dengan sistem thinking ini akan kelihatan yang paling mengerikan untuk saya sebenarnya adalah strategic gap. Ini yang ada di bukunya guru saya selamanya. Karena Mas Andi ini saya akan anggap dosen, tanpa beliau saya nggak pernah bisa lulus UI. Beliau itu yang mengizinkan saya berangkat ke Israel, karena seluruh UI nggak mengizinkan saya berangkat ke Israel. Anyway, environmentnya itu adalah social segregation, microeconomic, kemudian distance, ekologi, strategic security assurance. Kenapa ini menjadi strategic gap? Karena kita bisa masuk yang saya beri bintang. Ketika kita nggak bisa handle itu, maka itu menjadi problem spillover untuk negara tetangga kita yang akan tidak senang dengan itu. Next. Jadi masalah lingkungan itu ada 1 jarak, 2 ekologi, 3 makroekonomi, 4 segregasi nasional, 5 jaminan strategis. Next, ada 5 masalah utama. Tentang kedalaman strategis, mengandalkan jarak menjauhkan ancaman sebagai lapisan pertahanan, ini juga akan mengakibatkan jarak akses masyarakat juga jadi jauh gitu. Jadi kedalaman strategis juga rentan terhadap blockade, terhadap bantuan logistik kalau kita perlukan. Kedua adalah ada 94 lubang bekas tambang batu bara, ditambah masalah tata air strategis yang dapat berdampak deforestisasi yang berpotensi makin meluas. Kemudian isu defisit anggaran dan GNI, meskipun angka ini meningkat, tapi kita tahu Indonesia masih ada di posisi menengah ke bawah. Lalu potensi konflik sosial, bukan saja antar golongan, antar kelompok, tapi juga antar agama, antar TNI Polri. Siap nih ada Bapak polisi yang terhormat. Jadi jangan pada berantem lah. Nah, kemudian masalah keterjaminan strategis yaitu tersedianya payung keamanan pencegahan dan bagaimana kita harus mampu memelihara lingkungan kita jika tidak mau diintervensi. Saya selalu bilang bahwa coba sering-sering baca buku putih pertahanan Perancis. Buku putih pertahanan Perancis itu buat saya shocking karena dia membangun kekuatan demikian letal di kawasan kita atas nama menjaga lingkungan, dan dia bisa mengerahkan kemampuan OMSP dia yang OMP. Jadi dia nyebutnya OMSP tapi sebenarnya udah OMP untuk memprotek semua orang-orang Perancis atau wilayah Perancis di Indo-Pasifik. Nah, next lagi tentang high impact problems adalah bagaimana ilustrasi fenomena sosial. Saya contohkan bagaimana ketika Pak Edi Mulyadi menyebutkan tempat jin buang anak lah, dan kemudian dampak yang bergulir tentang itu. Nah, makanya next ini akan saya gambarkan IKN Strategic Problem Comprehensive Mitigations dalam sebuah system thinking.
akan kelihatan di situ penyempurnaan dimulai dengan visi poros maritim dunia, yang ini nggak boleh ditinggalkan, yang mengeluarkan perencanaan garis besar haluan IKN. Saya menyebutnya garis besar haluan IKN gitu, karena mesti jelas dulu mau gambar besarnya seperti apa. Kemudian program pendidikan sosial itu akan menjadikan mesin pertumbuhan dengan produksi nasional. Kemudian hasil pendidikan akan meningkatkan kapasitas dan itu mengurangi segregasi nasional. Bagaimana produksi nasional memperkuat daya beli lokal, dan itu artinya juga budaya lokal akan semakin tumbuh dan meningkatkan pendapatan. Kemudian membuat perencanaan kota holistik yang mempertimbangkan paling penting adalah kajian logistik dan perencanaan logistik, dan juga membangun investasi transportasi logistik. Jadi ini juga menilai ekologi, factors, dengan perencanaan ekologi yang diimplementasikan sebagai rekayasa ekologi. Dan bagaimana perencanaan kota yang holistik ini harus berkelanjutan, dan juga supaya apapun yang terjadi tidak ada spillover yang akan dianggap berbahaya oleh tetangga dan mengundang mereka melakukan intervensi militer. Next, ini kira-kira next lagi. Ini kira-kira yang kita perlukan jika mengawinkan antara visi Maritime Axis atau Maritime Fulcrum dengan Grand Planning IKN kalau dalam bagian sederhana. Next. Nah sekarang saya mau menyinggung sedikit tentang buku Lemhanas yang kemarin. Indonesia Geo 5, saya nulisnya beda sama Mas Andi. Mas Andi nulisnya Geo 5-nya pakai V. Nah, next, menurut saya kita tuh nggak bisa berpikir linear. Jadi seolah-olah kalau misal ada IKN nih, kalau bahasa sederhananya kita akan bilang akan jadi IKN yang bagus, kita hitung turis yang akan datang, makanya kemudian akan pekerjaan bertambah, kemudian people akan makin kaya. No, this is what's gonna be happen. Akan ada banyak faktor berkelindan karena dunia itu non-linear. Semua saling terkait, semua saling berinteraksi dan tidak linear. Next, maka tentang konflik konektivitas, apakah tepat gitu ya? Karena dimulai dari standarisasi sistem perdagangan yang mendrive ekonomi digital, itu akan memperkuat rantai pasok, dan kemudian standarisasi sistem perdagangan juga akan memperkuat peraturan perpajakan, yang kemudian akan memitigasi pencucian uang pada ekonomi, dan juga peraturan pajak akan memberikan benefit dan insentif. Tapi ada hidden unintended connectivities, yang dimulai dari actual national interest untuk menangkap modal sebanyak mungkin dari luar dengan double standard financial policy, dan ini menerima dana dari offshore bank yang merupakan binaan negara lawan untuk menambah foreign corporate interest yang juga bisa memberikan foreign capital untuk pencucian uang. Jadi pencucian uangnya akan diperkuat jika ada banyak pemasukan uang untuk dicuci. Ini mesti kita pikirkan. Next lagi adalah tentang bagaimana konflik konektivitas dalam New Initiative Logistical Road. Kenapa? Karena dari kebutuhan industri pada ongkos logistik yang memerlukan strategi-strategi itu akan dibagi pada keamanan, pada rute alternatif, pada batch dan dukungan finansial. Kemudian membutuhkan partisipasi geografis negara yang dilewati untuk kebutuhan investasi yang dipasok oleh finansial dan juga membangun infrastruktur. Kita bisa lihat di loop dan A dan B, dan mengapa harus dibangun konektivitas model ini? Karena untuk menghindari potensi diblokir oleh lawan yang akan menambah panjang rute, mengurangi batch size yang ujungnya menambah ongkos logistik. Jadi next slide, pemikiran modalitas geopolitik nasional, kita harus lihat bahwa dinamika kawasan itu nggak bisa harus melihat pengaruh besar US interest yang bermuara pada national interest di Amerika. Dia misalnya pada US foreign policy itu berpengaruh pada geostrategi kawasan, rencana ekspansi NATO menuju kawasan Asia Pasifik, mengangkat isu Cina, mengangkat Laut Cina Selatan, atau sekarang tiba-tiba Biden ke Papua New Guinea gitu. Kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir START, dan itu artinya juga membahayakan kita semua, dan BRICS serta negara lain termasuk Indonesia mempromosikan penggunaan penyesuaian mata uang lokal. Nah, perlawanan fiskal pada hegemoni US dollar ini menghasilkan penurunan kepercayaan global pada US dollar, dan ini akan terjadi. Next slide. Amerika ini akan menyelamatkan kestabilan moneternya dengan menaikkan nilai cadangan emas Amerika. Dan cipta kondisi itu harus diciptakan, termasuk agenda menjadikan Cina sebagai ancaman. Dengan harapan akan mendapat partisipasi aktif ASEAN yang akan mengurangi stabilitas kawasan. Namun terdapat intended consequences dari plot tersebut, yaitu jika stabilitas kawasan melemah, maka keresahan kawasan pun akan meningkat dan berujung pada meningkatnya insiden keamanan yang dalam titik tertentu akan memicu konflik, dan eskalasi konflik akan selalu mengandung potensi nuclear war. Ini yang mungkin kita harus pelajari betul. Next lagi, maka pemikiran dan modalitas geopolitik nasional strategi Indonesia kontra strategi US interest tadi itu harus berbicara tentang stabilitas kawasan
yang membutuhkan asesmen stabilitas yang akan mengeluarkan ancaman definitif yang membutuhkan penyikapan strategis oleh strategi Republik Indonesia sendiri, yaitu mengeluarkan kebijakan Kemdagri dengan kebijakan Polgri sekaligus yang harus bergandengan tangan, memperkuat konsolidasi non-alignment movement, itu harus pertama mengintegrasikan ASEAN dan Cina yang akan memitigasi dorongan agenda Amerika menjadikan Cina sebagai ancaman, dan kemudian memperkuat strategi keamanan kawasan kita sendiri. Di luar yurisdiksi wilayah kedaulatan, kita harus meningkatkan superioritas deteksi yang akan melahirkan integrated surveillance system yang tujuannya adalah mendeteksi semua pergerakan apapun di kawasan dan mengurangi insiden keamanan. Sementara kebijakan dalam negeri itu cukup menantang, karena akan muncul proksi-proksi ancaman jika kita menolak agenda keamanan Amerika Serikat dan kawan-kawannya yang harus diperkuat dengan kemampuan deteksi proksi dan mitigasi proksi. Next, saya sudah hampir selesai. Inilah kira-kira pemikiran dan modalitas geopolitik nasional forward looking defense yang harus kita bangun. Jadi pertahanan IKN dengan sistem pertahanan Indonesia modern itu, satu, menumpukan pada perang maritim, yaitu menyongsong armada lawan di luar wilayah laut kita. Dua, preemptive strike, menghancurkan duluan musuh di pangkalannya. Tiga, pangkalan aju atau forward base harus berada di pinggir dan di luar wilayah teritorial. Konsekuensinya kita sudah mulai harus berteman, yaitu menyewa pangkalan di negara lain seperti Cina menyewa Djibouti dengan mengamankan pasokan logistik lautnya. Yang saya mau bilang, TNI sudah tidak bisa lagi jadi jagoan kandang. Next, di dalam buku Geo5 itu bicara tentang topik green dan blue economy. Kita bisa lihat dari situ bagaimana strategi harus implikasi kepada peningkatan budget teknologi, bagaimana ke blue green, bagaimana kemudian SDM berkompetensi. Jadi yang mau saya ingatkan, kita tidak boleh hanya bicara tentang green and blue economy, tapi we have to remember the 10-1 atau human development economy. Maka kesimpulan ada 3. 1, membangun konsepsi pertahanan secara semesta. Next slide please. Kemudian membutuhkan pemahaman konteks yang kuat dari lingkungan dan pemahaman dari dalam kita sendiri. Kita harus tahu tuh kita mau apa, mau berteman dengan siapa, mau menghadapi siapa. Kedua, pertahanan IKN Nusantara yang dapat komprehensif difokuskan pada pembangunan ISOSUS dan kekuatan udara maritim yang masih sangat lemah. Ketiga, melakukan 10 langkah pembangunan smart defense keamanan IKN dengan kelindahan pada penyempurnaan konsep Lemhanas akan visi dan strategi Geo5 Lemhanas dengan berlandaskan visi poros maritim, dirgantara, dan permukaan dunia. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah buat Dr. Koni. Kita dengar dari Dr. Koni tadi begitu banyak isu yang diangkat, mulai dari keamanan maritim, membangun kekuatan maritim, kekuatan udara, kemudian pembahasan tentang logistik, termasuk dengan bagaimana kita melihat undang-undang TNI ada saat ini, di mana perkembangan ancaman itu sudah begitu beragam. Tadi disebutkan ada 42 macam yang kemudian bisa saja akan berkembang terus menjadi lebih banyak daripada itu. Jadi nanti akan kita tanyakan lebih lanjut kepada Dr. Koni terkait hal tersebut. Terima kasih Dr. Koni. Kemudian yang kedua kita persilakan kepada Bapak Rosyidi untuk menyampaikan presentasinya terkait kontribusi ataupun bagaimana Huawei nanti bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan IKN. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kolonel. Dan tentunya pertama kami ucapkan yang terhormat Gubernur Lemhanas, Bapak Andi Wijayanto dan jajaran. Yang kedua juga para pembicara yang luar biasa tadi, Dr. Koni, dan sangat komprehensif, dan Bapak dan Ibu semua yang kami hormati. Pertama, terima kasih tentunya kepada Lemhanas atas kesempatan yang diberikan kepada Huawei dalam hal ini, kaitannya yang sangat strategis. Ini bicara mengenai Defense 5.0, luar biasa. Dan sebelumnya saya ada pantun ini sebenarnya nih, karena ini pas ulang tahun Lemhanas 58. Saya baru buat pantunnya. Ya, bahasa Cina. Baik, gerak langkah tegap ke depan. Rapatkan barisan, terus maju. Selamat ulang tahun Lemhanas yang ke-58. Bagimu negeri Indonesia maju. Baik.
Ini pantun sudah buat tadi barusan di situ. Alhamdulillah jadi untungnya. Jadi nggak malu-maluin. Baik, jadi pertama ini saya ingin izinkan untuk sharing ya, experience sebenarnya. Ini kaitannya bagaimana menciptakan Intelligent Indonesia New Capital. Karena pada saat kita bicara New Capital ini, kita harapannya itu sangat luar biasa dan tentunya jadi harapan kita semua. Izin, next. Nah, ini saya mengutip satu tagline yang kaitannya dengan New Capital. Yang pertama adalah Yang pertama adalah locally integrated, luar biasa. Kemudian global connected dan universe inspired. Ini kalau kita lihat secara umum ya, bahwa ini ada 5 fase pengembangan dari IKN sendiri. Bahwa yang pertama tentunya adalah meletakkan fondasi, yang kemudian yang kedua tentunya melihat continuity sampai katakan the next 2045 untuk Indonesia maju. Jadi ini jadi role model yang luar biasa. Nah, pada saat seperti ini maka kita akan melihat bagaimana bicara mengenai IKN yang kita lihat adalah smart dan intelligent new capital. Kita konsepnya adalah kayak bicara mengenai beyond of smart city. Ya, smart governance, smart mobility, dan everything. Kalau kita lihat nih ngomongin teknologi nih ya, jadi kita akan melihat dari down to up. Yang pertama adalah konektivitas. Konektivitas, broadband konektivitas semuanya. Kemudian on top of it, data center, IoT, dan platform. Sedemikian hingga maka terbentuk apa yang kita sebut namanya New Intelligent Capital City. Baik, ini kalau kita mengutip kaitannya dengan Smart Defense 5.0 adalah lebih ke arah intelijensi, kolaboratif, dan fast decision maker to recovery. Ada satu video yang menarik, izin nyalakan satu video, ini adalah simulasi yang komprehensif bagaimana teknologi itu bisa menciptakan apa yang kita sebut namanya Smart Defense. Silakan izin. Marathon Internasional Fistopper ketiga yang dimulai pada jam 9 pagi ini adalah kompetisi berskala Halo, saya petugas call center, ada yang bisa saya bantu? Lapor, saya mungkin menemukan bom di sini. Pak, mohon tetap tenang, saya akan mengirim polisi ke lokasi secepatnya. Baiklah. Sekarang tolong menjauh dari bom itu. Pak, saya sudah mengirimkan petugas ke TKP. Mereka telah mengkonfirmasi paket yang mencurigakan itu. Dan ternyata betul merupakan bom. Comment center, paket merupakan bom plastik aktif. Sisa waktu kurang dari 8 menit lagi belum meledak. Kapan tim penjinak bom bisa tiba di lokasi? 10 menit. Kita kehabisan waktu. Hubungi ahli penjinak bom online dengan kita sekarang. Petugas, kita harus menjinakkan bom sekarang. Ahli penjinak bom akan membimbing melalui telepon. Apakah kamu siap? Siap, Pak. Ayo kita lakukan. Beritahu departemen terkait untuk menyiapkan perencanaan. Jangan lupa beritahu wali kota. Siap, Pak. Tombol switch. Hati-hati. Kita sedang menghadapi seorang profesional. Cari teroris ini sekarang. Siap, Pak.
Saya butuh lebih banyak informasi tentang orang ini. Kemana dia pergi, siapa dia, dan mobil apa yang dia kendarai. Baiklah. Satu langkah lagi. Sekarang potong kawat warna ungu. Command Center, bom telah dinonaktifkan. Pak, saya telah mendapatkan lokasi dari kendaraan tersangka. Pantau gerakan kendaraannya. Bagaimana situasinya sekarang? Bom telah dijinakkan dan tersangka dan kendaraannya telah ditemukan. Situasi sudah di bawah kendali kami. Ada yang salah di sini. Pak, kita mempunyai masalah. Tersangka pergi ke garis akhir pada jam 3 dini hari. Dia di situ selama 30 menit. Pasti ada bom lain. Petugas 4152 dan petugas 4153 segera pergi ke jembatan di ujung jalan South Wilson. Segera periksa kotak listrik di dekat pondasi jembatan. Itu adalah bom yang dapat dipicu oleh ponsel dan dapat diledakkan secara manual. Saya sarankan untuk memblokir sinyal telepon terlebih dahulu baru menjinakkan bomnya. Saya telah mendapatkan lokasi dari kendaraan tersangka. Dia sedang menuju lokasi bom kedua. Beritahu semua unit untuk menangkap tersangka di lokasi dan pindahkan kendaraan pemblokir sinyal ke arah bom untuk mengganggu sinyalnya. Pak, kita harus segera memblokir semua sinyal ponsel di dalam dan sekitar area garis akhir. Menarik ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana teknologi end-to-end bisa sangat efektif dalam pendeteksian. Yang pertama, collect information dan juga intelligence sebelumnya Mas. Nah, yang kedua adalah bagaimana multi-agency kolaborasi. Yang ketiga, critical communication. 3 poin ini adalah sebagai tolak poin dari kita simulasikan tadi. Yang tentunya kalau kita lihat di bawahnya adalah bagaimana teknologi itu bisa mensupport. Tanpa teknologi, tanpa kolaborasi, tanpa bagaimana critical handling, maka akan menjadi sedikit tidak efisien. Maka ini adalah kuncinya. Teknologi one enable, integrated, dan kemudian cross handling antar departemen. Next. Dan ini salah satu sedikit kaitannya dengan, ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai sistem integrated smart defense kita lihat tadi mungkin
bicara mengenai attack dari luar, kemudian bagaimana kita lihat dari lebih ke arah IKN tadi yang kita sebut sebagai New Capital baru intelijen dan era Smart Defense 5.0, maka perlu ada perencanaan. Bahkan kalau kita lihat deteksi mana aja sih yang kira-kira akan menjadi critical point, dan bagaimana kita menganalisanya, dan bagaimana kita mensupport teknologi sebagai poin penting dalam menanggulangi hal itu. Next. Ini ada satu step yang menarik bahwa bagaimana konsep teknologi itu sendiri secara prinsip adalah mendukung bisnis proses, flow yang terintegrated. Pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah bagaimana terintegrasi dalam satu command center, karena command center ini adalah terintegrasi di beberapa sektor, dan di situ juga jadi otaknya, brain. Di situ juga kita bisa menganalisa, dan di saat yang sama kita bisa lakukan communication antar departemen, take decision faster dan react faster. Jadi akan pertama adalah untuk memprotect, yang kedua kalau terjadi damage, less damage dan recovery. Next. Ini adalah satu framework yang kita sebut 3 cycle, 1 network, 1 center. Ya, kalau kita lihat di bawah ada seperti mungkin dari sisi keamanan biasanya ada lingkaran 3, lingkaran 2, lingkaran 1. Ini adalah berlapis. Kalau bicara berlapis, teknologi sensing. Sensingnya pun tidak hanya katakan visual, deteksi gerak, deteksi udara. Karena pada saat yang sama kita bicara mengenai smart defense, mungkin kita lihatnya adalah beberapa angle. Bukan hanya keamanan, bisa jadi disaster. Ya. Dan sedemikian hingga maka kita naikkan dalam suatu reliability infrastruktur. On top of it, dari katakan kita bicara mengenai sensor dan segala macam, konektivitas itu menjadi hal yang penting. Tanpa ada konektivitas tidak mungkin aplikasi, data sharing itu terjadi. Ya. Ini menjadi hal yang menjadi fundamental. Bahkan kalau kita bicara menjadi pilar, infrastruktur ICT menjadi kebutuhan pokok setelah air dan listrik. Dan naik ke atas adalah terintegrasi antara data yang dilengkapi dengan AI, kecerdasan buatan. Dan ujungnya adalah otaknya command center. Disinilah peranan para stakeholders, cross communication, take decision making menjadi peranan yang sangat penting. Kolaborasi, unified, dan early sensing. Next. Kita melihat, ini mungkin kalau kita bicara mengenai IKN, karena kalau kita melihat IKN di tahun 2024 tanggal 17 Agustus ya kalau nggak salah kita akan ada upacara di sana ya. Jadi di saat yang sama tentunya tahapan yang menjadi tolak ukur paling penting adalah ICT infrastruktur. Karena kita mungkin bicara mengenai di TIK industri, kita kenal namanya 5G, kita kenal namanya fiber, kita tahu mengenai cloud. Nah, kedepannya pada saat ada new capital intelligence, maka kita bicara mengenai fiber mobile convergence. Kasar-kasarnya adalah semuanya terkonek. Ibu kota baru kita terkonek dengan fiber optik, itu paling penting. Sebenarnya itu infrastruktur yang paling utama. Bahkan kalau kita lihat mengenai 2030, 2045, Digital Vision, itu terlihat bahwa highlight foundation ICT infrastruktur adalah hal yang paling penting. Sehingga di sini kalau kita step by step ya, konektivitas fiber optik seharusnya bisa terkonek dengan baik. Ini ada beberapa identifikasi sebenarnya. Kalau kita bicara merekomendasi, bahwa pertama kita sebut namanya Giga City Plan. Semuanya terkonek dengan Giga. Ya. Yang kedua adalah policy. Policy ini tentunya harus di-align-kan antara state dan local government, tentunya pada saat IKN ada authority. Saya yakin akan lebih mudah insya Allah. Yang berikutnya tentunya insentif, karena pada saat kita bicara infrastruktur TIK adalah kolaborasi. Pertama kolaborasi terhadap policy, kedua adalah players, ketiga adalah teknologi sendiri.
Nah, kolaborasi ini adalah membuat ekosistem sehingga pada saat penggelaran all fiber maka akan terlaksana dengan baik, sesuai dengan perencanaan tentunya. Next. Kedua adalah 5G. Pada saat kita bicara new intelligence, kita tahu persis 5G itu era yang sekarang booming. Tapi memang itu menjadi tolak ukur juga bagaimana yang kita bicara smart kalau tidak ada fundamental infrastruktur bisa dikatakan nothing ya, susah. Maka kita bicara tadi di awal fiber mobile convergence, 5G. Nah, 5G ini ada beberapa strategi yang menjadi referensi kita adopt dari global karena Huawei ada di 110 negara yang memang relatif leading dalam 5G dan juga use case-nya. Maka beberapa hal, yang pertama adalah planning, perencanaan new capital. Kita sebagiannya pada saat kita bicara new capital, intelligent, full coverage, dan capacity. Apa itu? Karena tujuannya adalah anytime, access, anywhere, dengan experience yang mumpuni. Jangan sampai tadi yang ngomongin video, surveillance, kita video stream, itu terkendala. Ya, itu satu. Yang kedua, spektrum. Sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur, ada di alam kita udara ini spektrum, frekuensinya kelihatan, coupling sebenarnya. Nah, ini juga hal yang penting. Kalau kita bicara, kita alignment dengan ekosistem terhadap Kominfo, dan ini setiap tahun kita juga, semua industri ya ekosistem akan merilis spektrum. Bahkan kalau kita lihat secara roadmap, di tahun 2030 ada 2 GHz. Ya, yang sekarang mungkin akan kelihatan 700 MHz sama 3,5 GHz yang mungkin kita sama-sama tahu, semoga cepat rilis di tahun ini dan mohon doa dan dukungannya. Karena ini penting buat kebutuhan di tahun 2024 seandainya 5G launch ataupun pemerataan 5G. Yang ketiga adalah site. Kita bicara mengenai lokasi. Tower banyak di mana-mana. Sekarang sudah bagus karena ada tower sharing. Dulu banyak sekali jamur. Sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur pasif, pembangunan infrastruktur broadband pada saat pembangunan tower itu mengambil waktu lama. Bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi data sharing berarti satu tower bisa dipakai banyak. Tetapi tidak hanya cukup itu juga. Banyak sekali juga teman-teman yang katakan bisa masuk di dalamnya. Yang ketiga adalah sinergi dengan global supply chain. Tadi kita bicara sensor, device, ya CPE dan lain-lain. Kita ngomong teknologi. Apa yang kita pakai? Karena kadang-kadang gini, Bapak Ibu mungkin tahu tower di sana ada 5G-nya. Bisa jadi perangkat kita belum capable 5G. Jadi supply chain-nya masuk. Sehingga kita tahu, karena 5G itu sebenarnya ada 5G untuk consumer, untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian, 5G untuk katakan bisnis, governance, smart city, safe city, gigacity, smart event, kemudian juga kaitannya dengan industri sendiri. Ya, next. Satu lagi yang agak sedikit kritikal sekarang ini, bahwa kita pada saat mengconnect Internet of Things, kita tahu ya, bahwa sekarang itu komunikasi people to people, bukan hanya people to people, sekarang people to things dan nanti things to things karena intelijensi. Nah, pada saat kita bicara mengenai konektivitas thing to things, maka demikian banyak sekali benda yang terhubung. Pada saat benda yang terhubung, maka perlu ada penamaan yang kita kenal IP address ya, Bapak Ibu sekalian. Izin IP address IP versi 4 yang di Indonesia critical limited. Pada saat kita expand lagi, katakan lampu ini banyak sekali, mungkin di ruangan ini lampu bisa 50, kasih nama-nama semua otomatis. Belum katakan ngomongin di IKN yang sedemikian hingga yang kita harapkan intelijen, otomisasi, bahkan kalau bicara mengenai smart defense, early as possible awareness, kemudian deteksi analitik, dan berikutnya adalah react dari semua stakeholders, recovery, dan kita avoid any damage. Nah, di sini juga sangat luar biasa kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kita sama-sama tahu investasi katakan $1 akan menaikkan sekitar $20 di ICT industri. Ini sama juga dari Lauren Berger dengan ada beberapa macam kategori starter, adopter, ya, ataupun frontrunner. Kita di adopter Indonesia. Tapi pada dasarnya bahwa sekian banyak kalau ngomongin IP, bahwa penaikan ke GDP in average 1%. Artinya pada saat kita smart defense, new capital city menjadi intelijen, maka kita bicara overall.
baik katakan defense terhadap internal, defense terhadap ekonomi, dan defense untuk kemajuan Indonesia emas di tahun 2045 menjadi big fifth globally economy. Next, mungkin itu saja. Jadi terima kasih, semoga Lemhanas makin maju di ulang tahun di 58 ini. Terima kasih, semangat pagi. Terima kasih Pak Rusidi. Kita sudah mendengarkan begitu luas tentang penggunaan teknologi berbasis internet atau Internet of Things, kemudian interaksi antara manusia dan mesin, kemudian suatu saat mesin dengan mesin dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita bisa dalami lebih lanjut pada sesi Q&A. Selanjutnya saya persilakan Pak Saleh Sunyoto untuk menyampaikan presentasinya. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Gubernur Lemhanas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami dan terima kasih para hadirin yang telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Saleh dari CETC Internasional. Menarik sekali dari para pembicara sejak pagi, Pak Jabi Hakim, kemudian Pak Christopher dari Rheinmetall, Ibu Koni dan dari Huawei. Kebetulan kami dengan Huawei sama-sama perusahaan yang di blacklist oleh Amerika. Jadi memang pengaturannya di Lemhanas cukup baik. 2 dari negara barat, 2 dari negara timur. Dan kami memang sama-sama Huawei kebetulan dari perusahaan swasta, kami CETC dari perusahaan BUMN China. Oke, kami langsung dengan paparan kami. Yang pertama adalah siapa CETC sebenarnya. Next. Oke, CETC kami adalah perusahaan internasional dan kami di Fortune Top Global 500, kita di ranking 233. Lanjut. Pak Saleh, ya. Saya tahu slide Bapak ada 50 lebih. Tidak sampai 50. Kami akan pilih Pak, siap. Terima kasih. Siap. Oke, kemudian CETC mungkin tidak sama dengan perusahaan pada umumnya, ya, sebab kita perusahaan yang mempunyai 46 institut. Kalau saya mengambil analogi, CETC itu seperti PT LEN, tetapi PT LEN di bawahnya punya perusahaan yang membuat produk sebanyak 46 perusahaan. Jadi yang membuat radar, ada yang membuat jammer, ada yang membuat situ, ada yang membuat kontrol sistem dan lain sebagainya. Total ada 46. Produk kami ada ratusan. Makanya tadi kami diingatkan oleh moderator, ingat saya punya 53 slide dan tidak akan saya jelaskan semuanya. Saya akan pilih yang penting-penting saja, Pak. Oke, termasuk kita membuat AWACS. Jadi pesawat untuk radar itu juga salah satunya adalah buatan CETC. Oke, lanjut. Terus. Oke, di sini ini adalah slide kami bahwa kami bergerak di mana saja. Kami ada bergerak di defense electronic, public security, aeronautics, traffic, and new energy, manufacture equipment, cyber information. Kebetulan cyber information ini hampir sama dengan Huawei dan IBM. Dan terakhir microsystem komponen. Lanjut. Untuk defense electronic, kita membuat berbagai macam alat. Yang paling familiar adalah radar. Beberapa case kami di Indonesia, kita sudah bekerja untuk TNI AU, AL, AD, dan Polri. Kita semua sudah pernah bekerja. Di Angkatan Laut kita memasang 7 barrel di kapal Parchim, kemudian kita memasang radar dan mengintegrasikan meriam lama dengan meriam baru. Untuk di Angkatan Udara kita ada radar Smart Hunter, ada radar Milad yang dimiliki oleh Koopsudnas, dan ada M3CS yang saat ini digunakan oleh Kopasgat. Lanjut. Di public security, di Polri sendiri kita juga sudah banyak produk yang sudah masuk. Salah satunya di Korlantas, Pak. Kalau Bapak melihat di
e-tilang yang saat ini ada, itu salah satu adalah produk dari CETC. Kemudian lanjut cyber information. Cyber information ini juga agak sensitif, ada penggunanya juga, tapi tidak bisa kami sebutkan, mohon maaf di sini. Menganalisa apabila ada tendensi dari penggunaan internet dari salah satu user yang menyerang ke pemerintah atau mungkin menyerang ke salah satu institusi, dia bisa membuatkan grafik dan memberikan analisa, agak hati-hati. Nah, ini juga sudah ada. Lanjut, kemudian manufacture. Nah, manufacture ini kita pernah membuat program yang namanya DECI, DECI, yang kita gagas bersama dengan Pothan. Waktu itu, teman saat ini memang masih terkendala pelaksanaannya, memang belum ada kesepakatan. Jadi kita ingin bersama-sama, karena CETC itu tidak hanya membuat produk dan menjual, tapi kita menjual, contohnya seandainya ingin membuat fiber optiknya, Huawei menawarkan fiber optik, kita menawarkan alat untuk membuat fiber optik. Kalau kita ada yang membuat solar panel, membeli solar panel, kita menawarkan produksinya solar panel. CETC juga punya kemampuan itu. Oke, lanjut. New energy. Nah, ini untuk IKN. New energy menurut saya merupakan salah satu hal penting, sebab memang semua, tidak hanya alutsista, tapi semua peralatan kita sekarang bergantung dengan listrik, Pak. Kalau listrik mati, selesai. Sementara sekarang semuanya menggunakan bahan bakar fosil. New energy memang satu-satunya energi yang terbarukan yang harus menurut dari kami yang sudah diaplikasikan di beberapa negara, itu harus dilaksanakan. Sebab ketergantungan dengan fosil cukup tinggi dan ini sangat membahayakan. Makanya new energy harus segera dikembangkan. Untuk berikutnya traffic kami lompati dulu. Aeronautik. Nah, di aeronautik kebetulan tadi pagi Pak C.P. Hakim menyinggung bahwa domain pertahanan ada 5, ada udara, laut, darat, kemudian ruang angkasa. CETC sendiri dalam ruang angkasa, kita terlibat dalam peluncuran satelit-satelit di China, terutama untuk remote sensing dan komunikasi. Jadi untuk berkomunikasi dari ground dengan satelit, produknya adalah dari CETC, radionya, dan untuk meremote agar satelit itu bergerak kemana, termasuk sensor, termasuk kameranya pun, itu juga dari CETC. Lanjut, mikrosistem dan komponen saya lompatin. Nah, saya ingin langsung memberikan, tadi kalau contoh dari Huawei videonya mengenai Smart City, kami sudah melaksanakan aplikasi. Saat ini yang sedang digandrungi oleh customer-customer CETC di seluruh dunia itu adalah pimpinan bisa melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga pimpinan bisa langsung merasakan apa yang terjadi dan mengambil keputusan. Saat ini rata-rata yang namanya command center atau control system atau command control itu selalu hanya melihat data, yang disajikan hanya data. Contoh radar, yang keluar hanya dot. Kemudian ya yang paham hanya orang-orang teknis saja. Pimpinan nggak tahu, Pak, ini sebenarnya terjadi apa, lari kemana, dan bagaimana. Atau mungkin saat melaksanakan penyergapan, seperti apa kondisi di lapangan, kenapa harus ditembak, kenapa kita ditembak kok nggak bisa melawan. Nah, CETC ingin memberikan beberapa contoh, salah satunya adalah kebetulan kami mendapat apresiasi dari Pak Panglima Bapak Andika, yang kebetulan beliau sendiri langsung melihat peralatan yang sudah kita support. Kebetulan kami support ke Kopasgat. Mohon dipasang videonya Albara. Ini sukses case kami yang saat ini digunakan di Kopasgat.
ini pelaksanaan penyergapan pembebasan sandera di Bandara Kertajati. Jadi peralatannya simple, kecil, wireless. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kopasgat dilihat oleh Panglima. Sudah terbang? Siap, sudah. Oh, aduh. Oh, Pulus tuh yang pakai kabel. Oh, yang pakai kabel, ya, pantes. Ya, pantes. Kok kayaknya fix banget gitu ya. Drone berkamera dan gambarnya juga langsung dikirimkan ke command center. Kenapa drone-nya menggunakan kabel? Karena biasa drone hanya hidup 20 menit, Pak. Ini dia bisa bekerja selama 12 jam. Kamera-kamera yang digunakan oleh anggota dalam melaksanakan penyerakan langsung dilihat oleh Panglima. Jadi kenapa bila saat melaksanakan penyerangan itu terjadi hal-hal penembakan di lapangan dan lain sebagainya, mungkin polisi tertarik, Pak, mungkin suatu hari bisa menggunakan. Jadi apabila sedang melaksanakan pencegahan dan lain sebagainya, itu kita tahu kenapa kita melakukan penembakan, karena kita diserang dulu atau bagaimana. Nah, ini adalah basic defense skenario dari zaman dulu, dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Yang pertama pasti kita harus perlu sensor. Yang kedua kita perlu command control. Dulu C2, C3, C4, di China sekarang C4KISR. K-nya itu kill, intelligence, surveillance, reconnaissance. Dan terakhir eksekusi. Nah, dan yang bottom line di sini adalah perlu punya komunikasi. Nah, komunikasi ini cukup penting sebab mohon maaf, kami 10 tahun bekerja di sini, kita menemukan bahwa radio komunikasi yang masih digunakan ini konvensional. CETC kebetulan lagi-lagi Kopasgat yang menggunakan. Pada saat penggelaran, Kopasgat tidak lagi menggelar radio repeater. Semua radio Kopasgat menggunakan sudah menjadi repeater. Jadi tidak perlu lagi orang kom itu harus ngerek tiang untuk menjauhkan lagi jangkauan radionya. Karena semua radio sekarang menggunakan teknologi mesh. Nah, IKN menurut kami kalau harus terlalu banyak tiang-tiang juga nggak bagus, Pak, dan menggunakan mesh mungkin akan lebih bagus karena otomatis semuanya tergabung dan mesh itu masing-masing radio akan menjadi relay. Nah, ini yang mungkin menjadi konsiderasi pemikiran mungkin untuk masa depan di TNI. Teknologi akan beralih dari radio konvensional analog, kemudian ada radio digital, saat ini ada radio mesh. Oke, lanjut. Saya ingin menampilkan satu video lagi yang mungkin hampir sama dengan punyanya Huawei, tapi ini kami real time. Harapan kami di masa depan, kalau dulu itu semua CCTV bentuknya kotak-kotak, Pak. Jadi kita kalau mau melihat dari mana sih datangnya orang tadi atau pergerakan objek yang kita kejar itu sulit. Nah, ini memerlukan integrasi dari seluruh CCTV sehingga bisa terlihat. Jadi CCTV boleh diletakkan sporadis, tapi perjalanan kameranya atau perjalanan objeknya itu
produk seperti kamera tadi. Untuk lain-lainnya kami mungkin memerlukan sesi berikutnya Pak. Kami hanya perkenalan saja bahwa CETC kita untuk IKN Smart City pertahanan 50 itu adalah kami sudah siap. Terima kasih. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Saleh Sanyoto untuk presentasinya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu menunjukkan jam 12 kurang 20 menit. Kita akan berakhir pada sesi ini pada jam 12 nanti. Kita masih ada waktu 20 menit untuk sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk memulai sesi ini dengan mengajukan satu pertanyaan kepada Bu Koni. Jadi Bu Koni, saya membaca dengan seksama paper yang Ibu kirimkan. Dan saya tertarik pada bagian pada saat Ibu mengatakan bahwasanya Angkatan Laut perlu memiliki kemampuan untuk melakukan preemptive strike. Saya agak sedikit mempunyai pemikiran begitu. Sejauh sepengetahuan saya, Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengoreksi jika saya salah. Doktrin perang kita itu tidak mengenal istilah preemptive strike, itu yang pertama. Kemudian istilah preemptive strike itu kalau kita trace back ke belakang masih ada kaitannya dengan 9/11. Pada saat itu aksi terorisme dan perang terorisme begitu masif sehingga ada negara yang mengatakan, oh di Indonesia juga ada teroris, kami mau datang ke sana, kami mau nyerang di sana. Walaupun itu never happen sampai today. Artinya begini, saya melihat bahwasanya ada perbedaan antara operasi serangan udara strategis menjemput musuh atau lawan di luar wilayah kita dengan konsep preemptive strike. Dalam konteks ini saya mencoba mengartikan bahwasanya preemptive strike itu adalah sesuatu tindakan tanpa deklarasi perang. Without war declaration. Baik direct or indirectly. Dan yang kedua kita yang mampu melakukan gitu kan. Nah contoh sekarang misalnya kita langsung saja ke case yang paling penting. Yaitu apakah kita pernah pikirkan secara holistik tentang ancaman IKN yang tadi saya gambarkan dalam salah satu slide yang saya pinjam tentang 42 ancaman. Ini kan sekarang kelihatan sekali bahwa kita bicara tentang smart defense. Tapi smart defense ini tuh seperti apa? Smart defense itu. Karena semua itu kan sangat berhubungan. Dan semua bisa masuk dengan tidak ada pernyataan perang, tetapi dilakukan. Misalnya saja case kita di Papua. Itu adalah contoh menurut saya ada perang sedang berlangsung oleh sekelompok orang disupport oleh beberapa kepentingan nasional negara tertentu tanpa dinyatakan. Nah kita bisa lihat nanti IKN dalam posisi yang tadi saya gambarkan harus berpikir yang non-linear karena memang kalau kita bicara tentang hanya seolah-olah pertahanan ibu kota yang tadi kita saksikan dari pagi technical, menurut saya sangat technical Air Force lah misalnya. Tapi menurut saya bagaimana dalam konsep besarnya karena akhirnya defense-nya jadi kecil. Yang kedua, ini menuntut karena tadi IKN itu tidak bisa dilepaskan dari visi poros maritim dunia. Karena ini yang mesti juga terus kita gaungkan ya. Ketika Pak Gubernur mengkonsepkan poros maritim dunia untuk Pak Jokowi itu, saya selalu ingatkan ketika kita menjadi negara poros maritim, kita menjadi negara poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Dan itu artinya kita tidak bisa lagi berpendapat bahwa TNI itu inward looking. Sudah harus outward looking dan itulah artinya kita bagaimana tidak bicara tentang trimatra terpadu gitu. Jadi preemptive strike-nya kaitannya jadi ke sana semuanya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Dr. Koni. Selanjutnya saya persilakan kepada hadirin sekalian audiens yang ada dalam ruangan ini. Masih ada dua narasumber kita dari CETC dan dari Huawei. Saya persilakan, mohon mikrofon bisa didekatkan kepada yang bertanya. Ya di belakang ada satu. Tolong sebutkan nama dan institusi Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami Kolonel Marinir Purnawirawan Reinhard Stompul. Kami baru pensiun dan sudah dinasnya sudah di Artagraha. Sedikit kami tergelitik dengan paparan dari awal mulai dari Pak Cepi tadi dan kawan-kawan termasuk Bu Koni barusan. Karena menurut kami penting sekali untuk dicermati, yaitu
tema pertahanan cerdas 5.0 ini dalam rangka IKN Ibu Kota Nusantara dihadapkan dengan Undang-Undang 34 tentang TNI. Kita sudah tahu bersama ada operasi perang ini dan undang-undang tentang pertahanan, ya, sepertinya masih mencakup seperti Sishanta, sistem pertahanan semesta. Itu sebagai total warfare-nya. Mohon izin, Bu, bagaimana implementasinya jika dihadapkan dengan seperti judul yang kita lihat tadi yang di atas, yaitu pertahanan cerdas 50 Ibu Kota Nusantara dihadapkan dengan hal tersebut di atas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sitompul untuk pertanyaannya. Mungkin kita simpan dulu untuk Bu Koni. Kita kasih kesempatan kepada penanya kedua. Maaf saya tidak bisa melihat dari sini, tapi di belakang ada satu angkat tangan. Tolong berikan mikrofon. Silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, mohon disebutkan. Terima kasih. Kami Marskal Pertama Ali Gusman, Komandan Sekau. Kami bertanya utamanya kepada Bapak-bapak berdua dari Huawei dan CITC. Tadi sudah disinggung sama yang terhormat Bapak Gubernur Lemhanas bahwa pertahanan cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara itu juga akan mencakup nanti pertahanan yang melingkupi space base atau dari luar angkasa. Namun menurut hemat kami semakin kita membawa pertahanan itu ke cakupannya yang lebih luas, juga tantangannya akan lebih luas. Threat-nya, kemudian yang lainnya, serangan dari segala macam. Untuk ini itu kami meminta pendapat dari Bapak berdua, mungkin juga ada masukan dari Ibu Koni. Dengan karakter kita IKN yang ada saat ini, lebih untung mana kita mengembangkan yang ke atas, ke space, atau kita mengembangkan yang di land, yang tadi juga disinggung oleh Pak Saleh, point to point, itu akan lebih real, lebih tertutup keamanannya, cuman cakupannya lebih sempit menurut kami. Tapi ini kami mohon pendapat dari Bapak berdua dan Ibu, nanti ke depannya apakah mana yang lebih kompatibel dan lebih menguntungkan di antara dua segi ini. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Marskal Ali Gusman. Baik, kita petakan saja. Pertanyaan yang pertama mohon Bu Koni bisa menjawab. Kemudian yang kedua dari Pak Ali tadi bisa dijawab oleh CITC dan juga dari Huawei. Saya persilakan Dr. Koni untuk memulai. Terima kasih. Saya sih cuma ingin kita itu bicara kepada substansi bahwa sebuah ibu kota yang bervisi smart defense atau berapapun serinya sekarang masih 5.0, mungkin besok sudah 7.0 pas IKN jadi, kita itu bicara tentang bagaimana integrated defense, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi sudah tidak lagi harus bicara tentang darat atau laut atau udara, tapi betul-betul semuanya itu sudah terpadu, tersatukan dalam sebuah network centric warfare dan kemampuan network centric. Jadi sekarang ini yang menurut saya itu adalah bagaimana penyikapan kita itu tidak bisa terpisah-pisah atau terkotak-kotak. Karena tadi ancamannya tadi itu kalau kita lihat itu sudah sangat tidak linear. Jadi bagaimana mungkin kita bicara tentang menghadapi ancaman yang tidak linear dengan cara berpikir linear, itu nomor satu. Yang nomor dua, saya melihat ketika Presiden Jokowi menetapkan kita menjadi negara poros maritim yang akhirnya poros dirgantara dan poros permukaan dunia, kok tidak sekonyong-konyong kita merubah doktrin perang kita? Seharusnya doktrin perang kita itu sudah berubah, karena tidak mungkin lagi kita tadi membayangkan kita itu masih seperti zaman perang dulu ketika benteng kokoh dibangun, prajurit cuma di atas benteng pegang panah. Kita menghadapi tantangan yang sudah berkelindahan ke sana kemari itu harus betul-betul mampu melakukan tadi serangan duluan yang tidak juga mungkin lawan itu tahu sedang diserang, tapi kita mampu. Nah, jadi ini menurut saya kembali substansinya kepada ibu kota yang smart defense adalah seperti itu.
Ada anggapan sekarang seolah-olah smart defense itu tadinya serba canggih, semua serba listrik, semua serba berkelindan. Pertanyaan saya sederhana deh. Kalaupun mau dibikin smart defense seolah-olah mobilnya sudah otomatis semuanya canggih seperti di film tadi, mana sumber listrik kita? Sudahkah kita berpikir untuk pakai nuclear power? Apalagi ini IKN ya, karena saya pernah ke IKN, saya tahu sekali ada banyak masalah di sana termasuk air gitu. Nah itu aja tidak dipikirkan, karena ini berdampak kepada ekologi. Saya harus ingatkan ini karena kebetulan saya itu sampai sekarang masih duduk sebagai penasihat Menteri KLHK. Kenapa saya akhirnya memperhatikan doktrin perang Prancis yang akan masuk ke lingkungan? Karena salah satu yang dinyatakan dalam konsep perang dia itu, siapapun yang merusak lingkungan atau tidak mampu menjaga lingkungan, negara apapun walaupun dia berdaulat, tetapi akan membuat spillover kepada negara tetangga atau kawasan, mereka berhak masuk menggerakkan tentaranya atas nama operasi militer selain perang. Itu yang saya bilang, antara operasi militer selain perang sama operasi militer perang itu sudah biarkan saja itu kepada teknis tentara. Jangan di undang-undang dirigidkan gitu, karena sekali lagi itu bisa berubah dengan sangat cepat. Itu nomor satu. Nomor dua, ini berhubungan betul nanti kepada akhirnya apakah Kementerian Pertahanan hanya menjadi pengguna anggaran sendiri. Karena saya melihat dalam perkembangannya sekarang, namanya pemeliharaan, perawatan, operasional, dan pelatihan, itu harusnya PA-nya di Panglima TNI. Kenapa? Supaya nggak kedodoran. Jadi tetap ada anggaran yang di Kementerian Pertahanan untuk procurement, untuk buat kebijakan apapun juga, tetapi namanya operasi, latihan, perawatan, pemeliharaan itu ada di tentara. Kenapa saya ingatkan ini? Kita boleh beli dari nanti Rheinmetall, beli dari Huawei. Tapi kalau pemeliharaan dan perawatan kita buruk, semua fungsi yang canggih tadi itu nggak akan efektif. Jangankan nggak dipelihara, salah taruh di ruangan aja kalau nggak dingin, coba betul nggak? Kalau ruangan temperatur yang terjaga, itu pasti buruk. Nah itu cuma saya gambarkan, kenapa berpikirnya itu mesti betul-betul tadi holistik tadi. Karena tidak mungkin sebuah smart defense bisa dibangun ketika kita hanya berpikir sepotong-potong atau linear. Baik, terima kasih. Semoga jawaban Bu Koni sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kolonel Sitompul tadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Rosidi untuk menjawab pertanyaan dari Marskal Pertama Ali Gusman tadi. Baik, pertanyaan sangat penting dan sangat sulit menurut saya sih. Jadi pertama tadi Ibu Dr. Koni sudah menyampaikan substansi integrated. Ya. Nah, integrated ini menjadi hal yang sangat penting, kata kunci. Pada saat kita bicara mengenai keamanan adalah tidak ada silo lagi, terintegrated. Bahkan kalau kita bicara mengenai space, bisa bicara mengenai darat, laut, udara. Nah, pada saat kita bicara mengenai space, satellite, ataupun mungkin yang inland, ataupun yang katakan tadi bicara mengenai teknologi, sebenarnya pada saat kita melihat satu integrated, objektifnya adalah tercover tanpa ada celah, maka akan muncul adalah integrated planning, perencanaan. Pada saat integrated perencanaan, maka akan menjadi satu hal muncul solusi. Solusi ini bisa muncul dari beberapa hal, karena teknologi ataupun katakan area yang di-cover adalah enabler. Tapi pada saat kita lari substansi, integrated planning, maka akan bisa secara otomatis solusi mana aja yang bisa kita implementasikan. Contoh, tadi satellite. Typical atau space satellite itu adalah tercover, tidak ada halangan. Karena di atas, bisa lihat semuanya. Ya. Fungsinya apa? Bisa deteksi, pencitraan, dan lain-lain. Deteksi. Ya. Tapi tipikalnya lagi satelit adalah biasanya tidak high speed, kurang high speed. Ya, ini ada satu plus minusnya. Coverage gede, semuanya terdeteksi, mungkin speednya agak sedikit berkurang. Sehingga ada integrated, kata kuncinya. Nah nanti pada saat yang bicara lagi, tadi ngomongin sensitivity, sensor, darat, laut, udara, kemudian muncul lagi. Karena pada saat kita lakukan sensor ada banyak hal, teks, voice, video, bahkan nanti bicara lagi intelijensi, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Itu bisa lihat gerak-gerik orang dari video, kemudian kita lihat ini kira-kira tendensinya seperti apa nih, ada analitiknya. Nah ini adalah integrated, mungkin aja bisa terintegrasi antara yang space kemudian yang di darat, karena itu sistem. Nah baik lagi, tadi mungkin sedikit menjawab bahwa yang pertama adalah tadi substansi utama adalah mengcover tanpa ada celah untuk kita ibu kota baru. Itu satu.
Yang kedua adalah bagaimana kita terintegrated sesuai dengan fungsinya. Ya. Sehingga pada yang sama maka akan muncul solusi yang sehingga akan muncul pertama early warning, kemudian deteksi, kemudian kolaborasi, dan critical communication handling. Ya. Teknologi one thing paling utama adalah para operational yang handling tadi, decision maker. Karena di proses yang menyeluruh, sehingga endpoint yang kita bicara mengenai integrated itu bisa tercapai. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusidi. Sebelum kepada Pak Saleh Sanyoto dengan pertanyaan yang sama, sebenarnya saya tertarik tadi pada saat Bapak menjelaskan tentang manufacturing. Kalau itu bisa kita adopsi ke depan, seperti Bapak katakan, justru dengan CITC kita bisa membuat apa yang dihasilkan itu. Mungkin bisa ditambahkan nanti dalam penjelasan selanjutnya. Silakan Bapak, pertanyaan Pak Ali Gusman bisa dijawab dalam perspektif CITC. Silakan. Siap, terima kasih kepada Marskal Ali, terima kasih pertanyaannya. Kami sebenarnya betul itu pertanyaan yang sangat sulit Pak, sebab semuanya komprehensif, semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama, tidak bisa terpisah-pisah. Tapi kembali lagi kan harus melihat realistis, kita harus realistis ketersediaan anggarannya seperti apa. Memang yang paling mudah kalau bagi kami, menurut pengalaman kami, yang paling mudah yang dilaksanakan adalah darat. Tetapi ya apabila anggarannya mencukupi, bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Tapi kalau tidak bisa ya harus parsial. Dan kalau menurut kami untuk IKN yang paling utama, menurut pengalaman kami adalah big data harus dibuat. Sebab IKN ini adalah ibu kota yang baru, kita sudah masukin dunia yang sudah serba digital dan harapannya aman. Karena dengan aman orang baru akan ke sana. Nah harapannya aman itu berarti kan dalam segi posisi ketika mereka datang itu sudah bisa terketahui ini orang siapa, latar belakangnya bagaimana. Sehingga ketika dia beraktivitas di IKN itu bisa terdeteksi. Mungkin sebagian orang akan takut tapi mau tidak mau ini realita yang harus dihadapi. Jadi kalau apakah yang mana yang lebih dulu, tetap seperti yang disampaikan Ibu Koni tadi adalah tidak bisa berpikir secara parsial, harus integrasi. Tetapi menurut pengalaman kami Bu, yang paling kalau seandainya memang ketersediaan anggarannya tidak banyak, yang paling penting utama darat dulu yang paling mudah. Kemudian mengenai manufaktur Pak, problem manufaktur ini sebenarnya agak kompleks. Yang pertama itu harus perlu kebijakan dari pemerintah. Saya ambil contoh yang paling gampang. Apabila ada orang yang ingin berinvestasi di China, ini saya mengambil contoh di China, pemerintah itu memberikan tanah gratis, free, tidak ada pungutan sama sekali. Itu yang pertama, membuat orang tertarik untuk datang karena harapannya adalah untuk menyerap tenaga kerja di sekitarnya, masyarakatnya bisa bekerja. Nah, kalau orang mau berinvestasi pertama sudah dibebani, oh tanahnya beli sendiri, masih ada pajak jual beli dan lain sebagainya, itu sudah membuat berat sebagai investor untuk masuk. Jadi ya untuk manufaktur sebenarnya, manufaktur tidak sulit Pak, tapi yang sulit adalah modal awalnya ini yang perlu didorong oleh mungkin oleh pemerintah. Mungkin saya ambil contoh juga, kemarin saya kebetulan ke Pacitan, itu kita mau ke pantai saja bayar. Padahal kalau kita mikir PAD itu kan sebenarnya bisa diretribusi itu diambil dari pedagang yang jualan. Masyarakat masuk gratis, jadi banyak yang masuk. Tapi ini kita masuk aja sudah dikasih retribusi 30.000, 5 orang sudah 150.000. Sebagai ada keluarga kan sudah berat. Jadi ini harus bersama-sama, harus dipikirkan, terutama untuk manufacture Pak. Kalau manufacture itu kebijakan pemerintah yang pertama itu harus meringankan dulu investor, sebab tujuan utamanya kan investor datang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Koni. Sebenarnya kalau apa yang disampaikan tadi, itu gampang sekali lihat
apa sih kira-kira IKN nanti kalau dia jadi smart city? Lihat Surabaya. Surabaya itu ketika Ibu Risma, itu apa semua yang tampilkan tadi itu sudah dilakukan oleh Ibu Risma. 100% Pak. Jadi orang di Surabaya, keluar Surabaya itu sudah terdeteksi semua dari mulai wajah, ID dia dan lain-lain. Jadi udah bukan sesuatu yang canggih. Yang lebih canggih sekarang, kita ini lagi bicara tentang konsepsinya apa sih IKN ini mau jadi kemana. Karena Bu Risma itu berawal dari sana dulu, kemudian masuk ke teknologi canggih, tetapi sekaligus mengaitkan tadi ekonomi yang mandiri dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya mau underline ini, karena menurut saya ini sangat penting, jangan kita berpikir sepotong-sepotong. Ketika kita berpikir sepotong-sepotong, ini semua ini akan sangat mudah dipatahkan. Saya kira itu yang saya ingin coba tekankan dari tadi, karena kelihatannya apa yang saya pelajari dari mulai saya terlibat di IKN awal ketika Pak Bambang Brojo, kemudian sekarang berubah, masih sangat terasa berpikir sepotong-sepotong. Yang kedua, tentara tidak akan lagi jadi tentara hari ini. Ketika kita menjadi IKN, kita betul-betul harus jadi tentara yang mampu melakukan network-centric warfare, network-centric operations. Artinya tidak ada keakuan masing-masing angkatan dan betul-betul sudah terintegrated. Pertanyaannya adalah, kita ini membagi teknologi hari ini diundang oleh Pak Gubernur mudah saja, ada Huawei, ada yang dari NATO Group. Tetapi pada prakteknya, membagi Indonesia yang demikian besar ini, mana yang akan persenjataan dari grup NATO, mana yang bukan grup NATO, itu juga harus menjadi sebuah strategi lainnya. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Koni untuk tambahannya. Kalau saya sedikit boleh menambahkan, saya melihat warga negara Indonesia atau orang Indonesia itu tidak ada masalah dengan adopsi teknologi. Banyak orang pintar di negeri ini. Mungkin pertanyaan yang paling besar yang sering saya ajukan adalah how we can sustain. Jadi keberlanjutan daripada sebuah program, semua dia bisa mempunyai lifetime yang lama, itu menjadi persoalan. Dan perlu kita pikirkan mulai saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Kita berikan tepuk tangan kepada 3 narasumber kita. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sesi kedua diskusi pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih moderator, Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan moderator yang luar biasa pada sesi kedua kali ini. Selanjutnya kami persilakan kepada para narasumber untuk berdiri di tengah panggung untuk menerima apresiasi dari Lemhanas RI. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI, Bapak Andi Wijayanto, untuk menuju ke atas panggung untuk memberikan apresiasi berupa plakat kepada para narasumber Seminar Ketahanan Nasional sesi kedua.